Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semangat! Hari ini kita akan belajar PJOK, yang mana kelas 3 akan memperhatikan penjelasan dari Ibu, yaitu mata pelajaran PJOK. Nah, di sini Ibu akan membagikan nantinya modul dan Ibu akan menjelaskan isi-isi yang terdapat di dalam modul atau materi-materi yang terdapat di dalam modul ini. Anak-anak akan memperhatikan penjelasan Ibu yang sesuai dengan isi modul. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu agar supaya kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan, keafiatan untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Doa kita mulai. Selesai. Ya, anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yang mana kita akan membahas tentang materi kita, yang mana di subtema 1 atau tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Bagi anak-anak kelas 3, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan jalan dengan benar. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara berjalan yang benar. Anak-anak, di samping Ibu menjelaskan, anak-anak dapat memperhatikan dan mengamati gambar yang ada di dalam modul. Di situ dikatakan manusia adalah makhluk yang hidup, yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara. Jadi gerakan-gerakan kita ini bukan hanya satu gerakan, bukan hanya berjalan, tetapi dengan bermacam-macam cara kita dapat melakukan atau menggerakkan tubuh kita dengan baik. Di sini kita akan membahas tentang berjalan. Tadi dikatakan kita berjalan dengan baik. Kita bisa berjalan ke samping kiri. Kita juga bisa berjalan ke samping kanan. Dan bisa berjalan ke depan dan berjalan ke belakang. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan satu gerakan, kita tidak bisa langsung melakukan gerakan tersebut. Terutama kita harus melakukan pemanasan agar supaya otot-otot yang ada di dalam tubuh kita ini tidak kaku melaksanakan gerakan-gerakan tersebut. Apabila kita tidak melakukan gerakan pemanasan, maka semua otot-otot yang ada di dalam tubuh kita tidak akan bisa bergerak dengan baik. Makanya sebelum kita melakukan kegiatan inti, kita harus melakukan terlebih dahulu adalah pemanasan agar supaya otot kita bisa bergerak dengan baik. Agar gerakan-gerakan yang kita lakukan bisa akan terlaksanakan dengan baik. Sepertinya tadi kita berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke belakang. Nah, anak-anak, Ibu hanya sekedar menjelaskan anak-anak dapat memperhatikan dan dapat mengamati dengan baik gambar yang ada di dalam modul. Makanya anak-anak perhatikan baik-baik agar supaya anak-anak tidak salah menggerakkan gerakan apa yang diperintahkan di dalam modul tersebut. Oke anak-anak, setelah berjalan kita juga akan membahas tentang berlari. Nah, berlari juga harus kita lakukan dengan baik.
Apabila kita tidak melakukan dengan baik, maka kita akan mengalami satu kecelakaan kecil, yaitu sepertinya kita jatuh, atau kita terpeleset, atau kita apa saja. Kalau kita tidak lakukan dengan baik, kita pasti akan mendapat yang dikatakan cedera. Makanya tadi dari awalnya Ibu sampaikan, sebelum melakukan gerakan berjalan berlari, kita harus melakukan terlebih dahulu, yaitu gerakan pemanasan. Nah, di sini tentang berlari. Berlari ke depan. Anak-anak tentu sudah paham yang mana yang disebut ke depan, kemudian berlari ke belakang. Ya. Kemudian berlari ke samping kanan dan berlari ke samping kiri. Bisa anak-anak? Jadi ibu hanya sangat mengharapkan anak-anak dapat memperhatikan gambar yang ada di modul. Bagaimana caranya lari ke depan, lari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke samping kiri. Oke anak-anak? Kemudian setelah kita berlari, ada lagi yang dikatakan berlari berbelok-belok. Nah, di sini kita diperintahkan lari berbelok-belok dengan cara membentuk lingkaran. Ya. Anak-anak pasti sudah tahu, kita akan membuat satu lingkaran, ya. Sini Ibu akan contohkan membuat lingkaran. Ya, di sini kita membuat lingkaran. Kita buat satu lingkaran seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan lari berbelok-belok di dalam lingkaran. Anak-anak bisa paham? Nah, anak-anak di rumah akan melakukan lari berbelok-belok dengan membuat lingkaran di atas tanah atau di lantai. Ya, tetapi anak-anak akan melakukan gerakan tersebut di ruangan terbuka atau di lapangan. Jadi, Ibu harapkan kepada anak-anak melakukan kegiatan olahraga tersebut tidak boleh dengan cara bermain-main. Kita harus menjaga keselamatan apa anak-anak? Ya, tentunya kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri, kemudian dan menjaga pula keselamatan diri orang lain. Oke anak-anak, itulah materi yang ada di subtema 1 pembelajaran 2. Sekarang kita akan melangkah ke subtema 1 pembelajaran 4. Ya. Anak-anak, di dalam subtema 1 pembelajaran 4 ini, anak-anak dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lari dalam bentuk permainan kuda-kudaan dengan benar. Nah, di sini kita dikatakan bermain. Kita berolahraga sambil bermain. Nah, di sini di dalam pembelajaran ini tujuannya adalah memberikan kombinasi gerakan jalan dan lari. Berarti kita melakukan gerakan, kita lakukan berlari. Misalnya terlebih dahulu kita berlari, kemudian terus kita jalan. Gerakan itu kita lakukan bersamaan, ya.
Setelah kita berlari, berjalan, berlari. Atau berjalan dulu kita lakukan, kemudian kita lanjutkan dengan berlari. Berarti kita melakukan gerakan yang berkombinasi. Iya. Baik anak-anak, di sini di pembelajaran ini kita disuruh melakukan jalan dan berlari dalam bentuk permainan kuda-kudaan. Nah, seperti apa kuda-kudaan itu? Ya. Baiklah, anak-anak, selalu ibu tekankan kepada anak, sampaikan kepada anak-anak harus mengamati gambar yang ada di dalam modul. Di sini kita sebagai makhluk, ya. Kita sebagai makhluk hidup. Ciri makhluk hidup itu adalah mau bertumbuh. Ya. Tumbuh artinya kita bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Ya. Itu. Jadi kita akan bertumbuh. Ya. Manusia atau makhluk hidup itu akan bertumbuh. Kita bertumbuh dengan bertambah ukuran berat badan kita dan bertambah tinggi badan kita. Nah, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh apa kira-kira anak-anak? Siapa yang tahu? Coba. Dipengaruhi oleh makanan, ya. Jadi kita makan, kita akan bertumbuh. Kapan kita tidak makan, maka kita akan mengalami apa? Coba. Kita akan merasakan lapar. Dengan makan kita kuat dan bertenaga. Nah, di sini olahraga ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Jadi dengan bermain kita juga dikatakan berolahraga. Bukan hanya berolahraga saja, tetapi kita bermain sambil berolahraga. Seperti pembelajaran kita hari ini, kita berlari, berjalan sambil bermain dengan permainan kuda-kudaan. Nah, di sini bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat. Berarti kita bermain kuda-kudaan itu ada gunanya, ada manfaatnya bagi tubuh kita, yaitu dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Ya? Paham anak-anak? Anak-anak paham? Kita lanjut. Permainan ini juga dilibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Di sini kita akan diperintahkan di dalam permainan kuda-kudaan ini, kita akan disuruh untuk memilih teman yang memiliki berat badan yang seimbang. Ya. Kita disuruh memilih teman yang besar akan berpasangan dengan yang besar. Yang kecil berpasangan dengan yang kecil. Berarti seimbang. Kalau yang kecil dengan yang besar, yang jelas anak-anak pasti tahu ya, tidak seimbang namanya. Makanya kita diperintahkan dalam permainan kuda-kudaan ini harus mencari teman yang seimbang. Ya. Karena di dalam permainan kuda-kudaan ini ada yang disebut menunggang, ada yang ditunggangi. Ya. Kemudian lalu ditentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan yang ditunggang. Caranya, kita harus disuruh sweet.
Jadi siapa yang terlebih dahulu menjadi penunggang di dalam permainan kuda-kudaan ini? Tahu sweet? Yaitu kita di dalam bentuk sweet itu agar supaya ditahu siapa yang menang. Yang terlebih dahulu yang menang, dia yang terlebih dahulu melakukan gerakan menjadi penunggang atau yang ditunggangi, ya. Paham ini anak-anak? Jadi setelah selesai nantinya kita akan bergantian. Yang tadi dia yang ditunggangi, nanti setelah sampai di finish akan diganti yang ditunggangi tadi menjadi menunggang. Ya. Yang menunggang tadi akan ditunggangi lagi oleh temannya. Berarti dia bergantian, ya. Setelah start sampai di finish, yang menjadi kuda, begini ya, yang menjadi kuda tadi akan yang digendong tadinya akan menjadi kuda lagi. Jadi silih berganti agar supaya semua merasakan beban yang ada. Dan itu gunanya, manfaatnya untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki. Nah, anak-anak di sini akan menggendong temannya dari garis start. Anak-anak harus membuat yang disebut dengan garis start. Seperti apa yang Ibu gariskan di dalam kertas ini, ya. Di garis di atas tanah atau di atas lantai, yang mana di sini pertama adalah start. Ya, setelah tiba di finish, yang menggendong tadi bergantian nanti setelah di finish kembali ke tempat start. Setelah itu bergantian lagi, yang menggendong tadi menjadi lagi digendong, ya. Jadi yang digendong pertama yang digendong akhirnya menggendong lagi temannya selanjutnya. Oke, paham anak-anak membuat garis seperti ini? Ya, pasti anak-anak di rumah pada pintar-pintar semua. Pada hebat semua anak-anakku. Ayo anak-anak semangat. Namun kita hanya belajar melalui daring saja. Ya. Itulah pembelajaran yang ada di subtema 1 pembelajaran 4. Yaitu tentang kombinasi gerakan berlari dan berjalan dalam bentuk permainan kuda-kudaan. Dan jangan lupa tetap menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang mana kita akan masuk lagi pada subtema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Ya. Yang mana di dalam pembelajaran subtema 2 pembelajaran 2 ini, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Kita masih disuruh kombinasi lagi gerakan merangkak dan berlari. Tentunya anak-anak paham ya. Yang dikatakan kombinasi ini berarti dia berpadu, dipadukan gerakan tersebut. Tentunya dalam satu lintasan kita akan melakukan 2 macam gerakan. Merangkak, setelah merangkak kita bangkit untuk berlari. Kemudian setelah tiba di finish, siapa yang terlebih dahulu sampai di finish, maka dialah yang sebagai apa anak-anak? Ya, jelas anak-anak sudah tahu semua adalah pemenangnya. Oke? Anak-anak paham? Di sini Ibu akan tanya.
Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Bagaimana anak-anak? Jelas anak-anak akan merasa lebih senang, lebih bangga karena mendengarkan informasi bahwa anak-anak mendengarkan perkembangan sudah menjadi tumbuh dengan baik. Oke anak-anak, dan ibu tidak bosan-bosannya menyampaikan harus anak-anak mengamati baik-baik gambar yang ada di dalam modul. Nah, di dalam modul tersebut sudah ada yang disebut dengan petunjuk-petunjuk yang harus anak-anak dapat lakukan di rumah. Ya. Jadi, simaklah baik-baik penjelasan ibu. Namun hanya melalui siaran, ya, anak-anak. Nah, di sini di waktu kita melakukan gerakan merangkak dan berlari, karena kita diminta mengkombinasikan, maka kita masih tetap disuruh membuat garis start yang seperti ibu gariskan tadi. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian terserah anak-anak yang melakukan, apakah anak-anak melakukan dengan cara merangkak dulu atau berlari dulu. Nah, di sini anak-anak dapat mempelajari baik-baik materi yang ada di dalam modul yang ibu bagikan. Oke anak-anak, maka itulah pembelajaran yang ada di sub tema 2, pembelajaran 2. Nah, kita akan lanjutkan di sub tema 2, pembelajaran 4. Siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat, ya, sesuai dengan konsep tubuh. Ya. Di sini masih lagi-lagi kita membahas tentang gerakan berjalan dan melompat. Kombinasinya lagi yang dia minta. Jadi anak-anak harus memahami dengan baik. Gerakan berjalan dan melompat. Di sini berarti kita akan melakukan gerakan sambil kita berjalan dan bergabung dengan melompat, disertai dengan lompatan. Ya. Tetapi dapat kita mempraktekkan kombinasi gerak jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh kita. Di sini kita akan melihat apakah kita mampu melakukan gerakan kombinasi tersebut. Nah, itulah materi yang terdapat pada subtema 2 pembelajaran 4. Jangan lupa mengamati gambar yang ada di dalam modul. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu di subtema 3 pembelajaran 2. Di dalam pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada subtema 3 pembelajaran 2, yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan melompat. Yang mana tadi di subtema 2 pembelajaran 4 kita melakukan gerakan yang berkombinasi jalan dengan melompat. Nah, sekarang di subtema 3 pembelajaran 2 atau lanjutan pelajaran tersebut, kita akan diperintahkan melakukan gerakan yang berkombinasi, yaitu lari dan melompat. Nah, itulah yang anak-anak yang akan lakukan, yaitu gerakan
lari sambil melompat. Paham anak-anak? Nah, anak-anak dapat mempraktekkan semua gerakan-gerakan tersebut sesuai dengan isi modul. Makanya anak-anak diharapkan dapat mengamati gambar yang ada di dalam modul tersebut. Di sini anak-anak yang mana dengan permainan ini, di sini ada permainan kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Ya. Dalam olahraga kali ini, pembelajaran kali ini di sini akan membahas tentang permainan olahraga tapi kita bermain. Dikombinasikan lari dengan melompat. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Nah, ibu tanya, siapa yang sudah pernah melihat kuda? Tentunya anak-anak sudah pernah melihat kuda, ya. Sudah tahu bagaimana bunyinya kuda, suaranya kuda, kemudian bagaimana caranya kuda berjalan, bagaimana caranya kuda berlari, dan bagaimana caranya kuda melompat. Ya, pasti anak-anak di rumah sudah tahu semua, sudah pernah lihat yang binatang yang dikatakan dengan kuda, ya. Nah, di sini kita diperintahkan lagi. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Ibu tanya. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Kira-kira dapat anak-anak? Insya Allah anak-anak pasti bisa. Ya, insya Allah anak-anak ibu mengharapkan apa yang ibu jelaskan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, ya. Makanya ibu selalu menghimbau kepada anak-anak harus mengamati dengan baik gambar yang ada di dalam modul atau petunjuk-petunjuk yang ada di dalam modul agar supaya anak-anak tidak salah menggerakkan gerakan-gerakan yang diminta di dalam modul tersebut. Ya. Anak-anak di sini diperintahkan coba berlari dan melompat. Tetapi dengan kita menggunakan karet, ya. Tentunya anak-anak di rumah memiliki karet, ya. Yang mana kita buat satu batas-batas. Pertama, karetnya dipegang oleh 2 orang siswa, misalnya 2 orang teman. Satu yang melompat. Pertama kita buat batas-batasnya, kita letakkan di lutut. Setelah di lutut kita letakkan di pinggang. Setelah di pinggang kita letakkan di dada. Kita lihat kemampuan teman kita sampai di mana dia bisa melompat. Sebelum dia melompat jelas dia mengambil ancang-ancang start, yaitu dengan posisi lari. Setelah lari mendekat kemudian dia melompat. Berarti dia melakukan gerakan kombinasi berlari dan melompat. Paham anak-anak? Baiklah, itulah materi yang terdapat pada subtema 3 pembelajaran 2. Kita akan lanjutkan di subtema 3 pembelajaran 4. Kira-kira apalagi anak-anak permintaan di subtema 3 pembelajaran 4? Siapa yang tahu? Ya, baiklah ibu sampaikan saat ini, yang mana siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerak lari dan melompat dalam sebuah permainan menirukan hidup kupu-kupu dengan percaya diri.
ya. Dengan cara hidup kupu-kupu mengkombinasikan gerakan berlari dan melompat dengan daur hidup kupu-kupu. Anak-anak sudah pernah lihat kupu-kupu? Sudah tahu namanya binatang kupu-kupu? Bagaimana caranya dia bepergian? Dengan cara berlari atau melompat atau apa? Siapa yang tahu anak-anak? Iya, tentunya semua sudah tahu bahwa kupu-kupu itu bepergian dengan cara terbang, ya, dengan cara terbang. Nah, di sini diminta kita untuk mempraktekkan dengan cara daur kupu-kupu, ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang apa? Yang kecil. Oke, semangat anak-anak. Ada yang kecil. Dengan bermacam-macam warna dan motif, mari mencoba menirukan gerakan sesuai tahapan daur kupu-kupu. Anak-anak, mohon diamati gambar yang ada dengan baik agar supaya anak-anak dapat mempraktekkan. Ikuti gerakan gambar yang ada dan jangan sampai anak-anak melakukan tidak memperhatikan gambar yang ada di dalam buku. Karena kalau anak-anak melakukan tidak sesuai dengan perintah yang ada di dalam modul, maka anak-anak akan mengalami satu permasalahan yang mana akan cedera dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Paham anak-anak? Ya, jadi di subtema 3 pembelajaran 4 kita disuruh mengkombinasikan gerakan berjalan, berlari, melompat, dan mencontohkan hidup daur kupu-kupu. Kita lanjutkan anak-anak dengan subtema 4 pembelajaran 2. Oke? Dalam pembelajaran ini tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan melompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Ya. Ini kita sudah masuk dalam permainan tradisional. Ya, dengan menggunakan bambu. Nah, di sini anak-anak akan membuat kelompok, akan berkelompok nantinya di rumah. Bagaimana caranya? Akan dilakukan gerakan tersebut, anak-anak mengamati gambar dulu, kemudian baru bisa melakukan gerakan tersebut. Ya, tentunya anak-anak sebelum kita masuk di era sekarang ini atau di masa-masa sulit COVID-19 ini, kita kemarin-kemarinnya sudah ada yang disebut dengan permainan tradisional yang di sekolah kita sudah lakukan semua. Dan pasti anak-anak akan melihat modul ini, gambar di dalam modul ini anak-anak pasti ingat yang bagaimana yang disebut dengan permainan melompat menggunakan bambu. Ya. Anak-anak jelas paham dan tolong dibaca baik-baik modulnya dan dilihat baik-baik gambarnya agar supaya dapat mempraktekkan. Ya, semangat anak-anak. Kita lanjut dengan subtema 4 pembelajaran 4. Yang mana tujuan pembelajarannya yaitu masih kita diminta menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Seperti yang tadi yang dikatakan,
Kemudian di sini kita akan diperintahkan bagaimana cara melakukan gerakan yang berkombinasi. Ibu tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada anak-anak, selalu anak-anak harus banyak mengamati dengan baik gambar yang ada, yang sesuai dengan penjelasan ibu pada hari ini. Untuk kelas 3, jangan sampai anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam modul ini, anak-anak tidak memperhatikan dengan baik. Ibu mengharapkan kepada anak-anak, setiap kali melakukan gerakan-gerakan yang diperintahkan di dalam modul tersebut, anak-anak harus melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Sebagaimana ibu sampaikan dari awal tadi, anak-anak jangan sampai melakukan kegiatan ini dengan cara bermain-main. Ibu mengharapkan selalu dapat menjaga keselamatan diri. Ya, utamanya anak-anak saat ini harus banyak menjaga kesehatan. Terutama mencuci tangan, menggunakan masker. Jangan lupa, jangan selalu suka berkerumunan, ya. Seperti di tempat-tempat apa saja yang biasanya anak-anak itu suka berkerumunan. Usahakan jangan seperti itu. Tolong anak-anak belajar dengan baik di rumah, namun kita hanya melalui video pembelajaran ini. Anak-anak semoga bisa memahami semua apa yang ibu sampaikan ini. Apabila anak-anak tidak memahaminya, anak-anak boleh menanyakan ke ibu melalui nomor HP-nya ibu. Ya, anak-anak. Jadi, maka pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa kita mulai. Terima kasih. Semangat anak-anak untuk belajar PJOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.